Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri syarrifi syarri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, banyak sekali saudara-saudara kita bertanya tentang jalan kematian. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara tidak perlu memikirkan jalan kematian. Yang perlu kita pikirkan saat ini, bagaimana kita betul-betul kosong. Artinya bagaimana kita supaya betul-betul bisa mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan sekedar diucapkan, tapi betul-betul direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi melihat diri kita sendiri. Subhanallah. Barang siapa kembali kepada Allah dalam keadaan kosong, semua urusannya menjadi urusan Allah. Jadi sekali lagi tidak perlu memikirkan jalan kematian seperti apa. Barang siapa betul-betul memahami dirinya tidak ada, bukan cuma dipahami, tapi betul-betul kita tidak melihat diri. Yang terlihat hanya Allah, pasti mengalami kenikmatan luar biasa di dalam sakaratul maut. Orang yang kosong itu, saudara, adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Artinya orang telah panah. Orang yang kosong itulah dikatakan panah. Tidak ada lagi dirinya. Kosong. Lalu apa yang terjadi ketika kita sudah panah? Ketika kita sudah fana, maka kita akan dibangkitkan kembali dalam keadaan suci. Kita akan lahir kembali dalam keadaan suci, mengalami Tuhan. Subhanallah. Apa sebab? Karena kita sudah fana kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di sisi Allah dalam keadaan tenang. Jadi orang-orang yang sudah mengalami Tuhan pasti jiwanya tenang. Orang-orang yang mengalami Tuhan inilah yang dipanggil oleh Allah
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau di sisi Tuhanmu. Subhanallah. Tapi tidak mudah, saudara, jujur. Pengetahuan tentang ma'rifatullah. Orang sampai betul-betul ma'rifatnya, berarti dia sudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa mendapat rahmat ini. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapat rahmat ma'rifatullah. Banyak di sana keliaran sana sini berbicara tentang ma'rifat, sementara dirinya masih terlihat. Kalau kita masih melihat diri kita, kita belum mengenal Allah. Belum sampai ma'rifat kita. Jujur, saudara. Mengosongkan diri bukanlah perkara mudah. Perlu latihan berpuluh-puluh tahun. Yang mendapat ma'rifatullah adalah mendapat anugerah yang sangat berharga. Begitu berharganya, bahkan tak ternilai harganya. Orang sampai kepada Allah itulah orang-orang yang mengalami Tuhan. Orang mengalami Tuhan itu banyak diam. Tidak sanggup mengucapkan kata-kata. Dia mengalami Tuhan. Inilah yang dikatakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tiada huruf, tiada suara. Banyak diam. Diamnya mereka jauh lebih baik daripada sholat 1000 tahun. Mengalami Tuhan, saudara. Subhanallah. Mungkin ada yang gak percaya bagaimana sih mengalami Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak mengalami Tuhan? Saya kasih contoh aja, contoh sedikit aja. Hidupnya Tuhan. Penglihatannya. Pendengarannya. Perkataannya. Kan itu kan mengalami Tuhan. Ini hanya sebagian kecil saya sampaikan di sini. Bagaimana mengalami Tuhan yang sebenarnya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Karena Tuhan itu bisa datang pada kita setiap saat, setiap menit, berubah-ubah wujud. Subhanallah. Bisa datang kapan saja. Berubah-ubah wujud. Cuma sayangnya karena kita tidak tahu. Lalu kita menolak. Banyak orang didatangi Tuhan justru dia tolak karena dia tidak tahu. Tuhan itu wujudnya tak terhitung jumlah.
Dia maha kuasa, maha segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Tuhan bisa menjadi makhluk, tapi makhluk tidak bisa menjadi Tuhan. Tuhan bisa menjadi hamba, tapi hamba tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak terbatas, sedangkan hamba itu terbatas. Subhanallah. Semoga kita mendapat rahmat, anugerah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dianugerahi oleh Allah rahasia ma'rifatullah. Bukan cuma difahami, tapi betul-betul diletakkan di dalam sanubarinya. Begitulah cara Allah memberi. Tidak seperti kita memberi. Tidak. Allah itu memberi betul-betul diletakkan di dalam hati. Alhamdulillah, di dalam grup kita betul-betul luar biasa. Orang yang di dalam grup rahasia kita itulah orang-orang yang mendapat anugerah Allah. Mohon maaf saudara, ya saya sebenarnya hampir setiap malam memberikan satu pencerahan-pencerahan di grup rahasia, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi di konten mungkin bisa saya pray 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Tapi saya tidak mungkin tidak aktif dalam grup kecuali ada urusan-urusan penting. Tapi insya Allah saya selalu hadir di grup. Saya akan korbankan konten daripada saya tidak hadir di grup, karena grup ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Semoga saudara-saudara saya yang ada di grup tetap istiqomah. Istiqomah bagaimana cara mengosongkan diri. Itu tidak mudah saudara, kecuali perlu melatih diri. Itulah sebabnya saya menyampaikan banyak sekali konten. Saya menyampaikan bahwa kita harus sadar tentang Allah di dalam setiap gerak, tindakan apapun itu. Itu cara melatihnya. Ketika kita sudah betul-betul kesadaran itu muncul, tertancap di dalam hati, maka itu akan menjadi otomatis kita tidak lagi melihat diri. Kita harus betul-betul menyadari setiap gerak, langkah, tindakan, kita harus sadar tentang Allah. Jangan lagi sadar tentang diri sendiri. Subhanallah. Sekali lagi yang terakhir saya sampaikan, tidak perlu risau tentang jalan kematian. Tidak perlu. Yang paling penting kita di sini bagaimana mengosongkan diri. Betul-betul kita kosong. Betul-betul kita tidak punya daya upaya. Jangan cuma diucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi masih merasa dia sholat,
dia puasa, dia begini. Itu hanya pengetahuan di bibir saja, nggak berguna apa-apa. Ilmu itu harus betul-betul tertancap dalam hati. Harus betul-betul terukir sampai membekas dalam hati ilmu itu. Bukan cuma diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.